Curiga istri berselingkuh, seorang pria di Gorontalo nekat menghabisi nyawa pasangannya dengan senjata tajam. Usai kejadian, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Pria berbaju tahanan ini hanya bisa tertunduk lesu saat digelandang petugas ke Mapolres Gorontalo Kamis sore. Ia menghabisi nyawa sang istri lantaran curiga korban berselingkuh dengan pria lain. Insiden bermula saat pelaku meminjam ponsel korban, namun tidak diberikan. Saat keduanya saling cekcok, pelaku mendapati barang tajam jenis badik yang tersimpan di dalam kamar. Warga desa Bongolato itu langsung menikamnya beberapa kali ke tubuh korban. Usai kejadian, tersangka langsung menyerahkan diri ke polisi. Dirinya mengaku pembunuhan itu terjadi secara spontan. Dari hasil otopsi, korban tewas akibat mengalami lebih dari 10 tusukan di bagian leher, dada, dan perut. Korban, istri dari pelaku ini sering main medsos, sehingga menimbulkan kecurigaan kepada pelaku. Jadi ketika pelaku mau pinjam handphone korban ini, korban tidak memberikan dan passwordnya sering berganti. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal pembunuhan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo. Nauzubillah min dzalik, karena cemburu membuat orang ini akhirnya gelap mata dan berperilaku tega terhadap istrinya sendiri. Ustaz, ini mengenai cemburu dalam rumah tangga nih Ustaz. Boleh koreksi saya Ustaz kalau saya salah. Ini kan ada hadis yang mengatakan sesungguhnya sifat cemburu itu ada yang dicintai Allah dan ada juga yang dibenci oleh Allah. Ini boleh dijelaskan gak nih Ustaz, cemburu mana yang dicintai oleh Allah dan mana yang dibenci oleh Allah? Nabi Muhammad SAW menyebutkan, Innallaha yughad, Allah itu pencemburu. Yaitu manakala suami cemburu kepada istrinya atau sebaliknya istri pencemburu kepada suaminya dalam hal kemaksiatan. Kalau cemburunya dalam hal kemaksiatan, artinya ketika suami melakukan dosa dia cemburu, itu bagus. Karena akan menjadikan dia mengingatkan suaminya atas dosa dan maksiat. Atau sebaliknya juga suami cemburu kepada istrinya, tapi karena perbuatan dosa yang akan dijalankan oleh istrinya. Kecemburuan itu adalah hal yang menjadi fitrah dan itu memang sabda Nabi SAW. Persoalannya adalah kadang-kadang cemburu itu berlebih-lebihan. Sedikit saja sudah langsung mencemburui gitu ya. Langsung cemburu itu membawa kepada perilaku negatif, bahkan cenderung untuk melukai, menyakiti dan sebagainya. Untuk itu dikatakan pula oleh Nabi, manusia yang pencemburu itu ada baiknya, tapi ada sisi negatifnya. Sisi baiknya, dia akan selalu mengingat sesamanya, mengingat pasangannya, suami atau istrinya. Dia juga akan cenderung untuk berusaha menjaga kebaikan pasangannya. Karena cemburu, maka dia tidak mau mengatakan yang buruk tentang suaminya, yang buruk tentang istrinya. Selalu yang baik saja dan itu bagus. Namun negatifnya manakala berlebih-lebihan. Misalnya suami dengan seseorang dia langsung pencemburu, demikian juga istri dengan orang lain dia langsung cemburu tanpa melakukan klarifikasi, bertanya atau mendengar dari pihak yang lain bahwa yang dilakukan oleh suami dan istri bukan dosa dan maksiat, tetapi sesuatu yang itu akan juga menambah kebaikan di antara kedua pasangan suami istri. Karenanya kita dituntut cemburu kepada pasangan kita itu bagus, asal jangan berlebihan. Apalagi sampai hal yang kecil juga dicemburui sehingga istri kita tidak dapat bekerja dengan baik atau sebaliknya suami tidak bisa bekerja dengan baik karena dihantui oleh kecemburuan dari istri atau suami. Na'udzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Boleh jadi cemburu ke sesama pasangan gitu ya Ustaz, tapi gak boleh juga cemburu sampai akhirnya karena kita terlalu sayang dengan pasangan akhirnya kita justru melukai pasangan kita juga ya Ustaz ya. Baik, terima kasih Ustaz Atabik atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.